Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Amar Fatur Rahman dari SMAN 46 Jakarta. Pada kesempatan video ini, saya ingin membahas dan mengupas habis tentang buku novel yang berjudul Cantik Itu Luka. Ya, itu adalah judulnya, Cantik Itu Luka, yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 2002 oleh Akademi Kebudayaan Yogyakarta Press dan juga penerbit Jendela, berlokasi di Yogyakarta. Tetapi untuk edisi kedua dan hingga saat ini, buku ini telah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama yang berlokasinya itu berbasis di Jakarta. Buku ini memiliki 505 halaman dan juga yang dibagi menjadi 18 bab. Buku ini mengkisahkan tentang romance, horor, dan juga sejarah, bahkan kritik-kritik di dalamnya yang membuat buku ini menjadi sangat bagus untuk dibaca di waktu luang. Alasan saya memilih buku ini atau Cantik Itu Luka sebagai bahan bacaan saya karena saya memiliki kegemaran untuk membaca buku novel dan juga buku cerpen yang memiliki atau di dalamnya mengandung unsur-unsur romansa. Di dalam buku ini, bahkan di covernya saja sudah tertuliskan kombinasi antara romansa, tragedi, dan juga satir. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan sedikit ringkasan dari buku ini yang saya baca ini, yaitu Cantik Itu Luka. Jadi di halaman terakhir terdapat silsilah keluarga Ted Stamler, yaitu adalah kakek dari tokoh utama. Tokoh utamanya adalah Dewi Ayu. Nah, buku ini memiliki pembuka di mana Dewi Ayu itu bangkit dari kuburnya setelah 21 tahun meninggal, yang pada usia meninggalnya adalah 52 tahun setelah 12 hari melahirkan anak terakhirnya. Anak terakhirnya itu bernama si Cantik. Di sini dituliskan si Cantik itu memiliki wajah yang buruk rupa, bahkan seperti monster, dan digambarkan lebih buruknya muka tersebut, hidungnya seperti colokan listrik, dan sebagainya. Bahkan pas dia lahir saja, dukun beranaknya beranggapan bahwa itu bukanlah seorang anak, namun itu adalah sebongkah tai. Nah, pada buku ini di bab-bab selanjutnya dijelaskan bahwa bagaimana Dewi Ayu hidup dari kecil hingga dewasa, punya anak, hingga punya cucu, dan juga dijelaskan bahwa sampai anak-anak tersebut semuanya menjadi janda. Nah, gimana ceritanya? Nah, jadi pertama-tama diceritakan bahwa Ted Stamler itu memiliki seorang gundik perempuan bernama Mak Iyang. Mak Iyang sendiri adalah pacar dari Magedik. Nah, Mak Iyang itu akan berjanji kepada Magedik 16 tahun kemudian akan kabur dari rumah Belanda yang jahat ini, atau disebut Ted Stamler baginya, dan akan menemui di sebuah bukit yang tinggi dengan Magedik. Magedik menunggu 16 tahun itu hampir gila, dan bahkan dia sudah benar-benar hampir gila dan dibunuh oleh masyarakat sekitar karena kegilaan yang tidak wajar terhadap perasaan cintanya yang ia ditunggu-tunggu itu. Setelah 16 tahun kemudian, Mak Iyang melarikan diri dari rumah Ted Stamler atau rumah orang Belanda yang ia sebut itu ke bukit yang telah ia janjikan kepada Magedik. Namun alhasil Mak Iyang setelah bertemu Magedik, Mak Iyang lompat dari bukit tersebut hingga akhirnya meninggal. Magedik pun kesendirian dan dia hidup di desa terpencil. Lalu Ted Stamler memiliki anak bernama Henry Stamler dan juga Anne Stamler. Jadi Ted Stamler itu punya istri bernama Marie Stamler. Lalu memiliki anak namanya Henry Stamler. Namun karena dia memiliki seorang gundik yang bernama Mak Iyang, Ted Stamler juga punya anak dari Mak Iyang bernama Anne Stamler. Sayangnya,
Henry Stamler dan juga Anne Stamler melakukan pernikahan saudara yang dimana dia menghasilkan bernama Dewi Ayu, yaitu anak dari Henry Stamler dari Anne Stamler gitu. Oke, Dewi Ayu pun diletakkan di depan rumah Marie Stamler atau rumah neneknya. Lalu dia diasuh dan sering diceritakan oleh Ted Stamler bahwa ada seorang lelaki yang bernama Magedik. Nah, berawal dari situ Dewi Ayu pun merasa penasaran dari kecil terkait Magedik. Saat sudah dewasa, Dewi Ayu diceritakan di sana karena dia orang Belanda ya. Jadi ceritanya Dewi Ayu nih, keluarga Dewi Ayu dan Ted Stamler adalah keturunan Belanda. Jadi mereka orang Belanda yang hidup pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. Nah, saat itu Dewi Ayu berada di zaman kurang lebih tahun 1940-an, di mana Belanda masih menjajah Indonesia. Saat Belanda kalah atau disebut sekutu kalah dengan Jepang, akhirnya Ted Stamler ini ditunjuk oleh pihak Belanda untuk membantu pasukan ke negaranya, yaitu di Belanda sana. Akhirnya Dewi Ayu ditinggal bersama dengan neneknya, yaitu Mary Stamler. Nah, setelah neneknya dan keluarga lain-lainnya ingin kembali ke negaranya atau balik ke negaranya, kapal mereka berpas-pasan dengan kapal Jepang hingga akhirnya kapal tersebut dihancurkan dan diledakkan. Untungnya Dewi Ayu memiliki keteguhan untuk tidak ikut kepada keluarga-keluarga yang lainnya. Akhirnya Dewi Ayu berserta dengan jonggosnya, dengan koki rumahnya dan yang lain-lainnya, bahkan hingga asistennya si Mr. Willy tetap berada di Indonesia, yaitu tepatnya adalah di Halimunda. Saat itu Jepang mulai menduduki Indonesia. Jadi ceritanya begitu. Nah, Dewi Ayu setelah dewasa dia menyuruh Mr. Willy, yaitu ajudannya atau mungkin pengawalnya, untuk mencarikan penghulu, atau disebutnya karena dia memiliki agama Kristen, pastor. Untuk mencarikan sebuah pastor nggak ada karena sudah balik ke negaranya, maka dicarikan penghulu, menikah dengan Magedik. Tetapi Magedik tahu bahwa itu adalah keluarga dari si jahat Ted Stamler yang telah mengambil kekasihnya Ma Iyang pada kala mereka masih berpacaran. Magedik pun merasa ketakutan ketika menikah dengan Dewi Ayu. Hingga akhirnya Magedik pada keesokan harinya setelah menikah dengan Dewi Ayu, Magedik lari ke bukit sebelah bukitnya Ma Iyang. Sehingga Magedik mengikuti Ma Iyang yang dimana ia lompat dari puncak bukit, dan Magedik pun akhirnya meninggal ketika sudah melompat dari bukit tersebut, sehingga bukit tersebut dinamakan Bukit Ma Iyang dan juga Bukit Magedik. Nah, setelah Dewi Ayu menguburkan jasadnya Magedik, beberapa hari kemudian setelah berkabung juga, orang-orang Jepang telah sampai di Halimunda. Halimunda adalah lingkungan rumahnya Dewi Ayu yang dari kecil itu. Sehingga Dewi Ayu yang sudah berusia 16 tahun, 17 tahun kala itu dibawa oleh pasukan Jepang ke Bloody Camp atau penjara tahanan yang paling menakutkan kala itu, di mana Dewi Ayu digambarkan dia bertemu dengan teman kecilnya bernama Ola dan adiknya Ola bernama Gerda. Nah, mereka akhirnya membuat keluarga kecil, di mana ada Dewi Ayu, Ola, adiknya Ola yaitu Gerda dan juga ibunya pada saat itu. Singkat cerita, ibunya meninggal karena sakit, karena di Blood Camp itu tidak banyak makanan di sana. Bahkan mereka harus berebut makanan di sana. Bahkan pada suatu malam pertama mereka datang,
tidak diberikan makan apapun, sehingga Dewi Ayu menangkap semua lintah dan memasukkan lintah tersebut ke dalam kaleng margarin. Lalu lintah tersebut ditempelkan kepada peternak sapi-sapi yang Jepang yang ada di Blood Camp. Ketika sudah gemuk dan berjatuhan, lintah tersebut akhirnya dibakar dan dimakan. Hanya itu yang bisa dia makan. Bahkan makanan termewahnya adalah buaya-buaya yang ada di sekitar Blood Camp. Di mana buaya ada suatu hari Dewi Ayu menusukkan tombak kepada anak buaya yang tersesat dekat dengan penjara tahanannya, lalu ia merayakan daging buaya tersebut dan semacamnya. Hanya belalang, serangga-serangga lain dan juga seperti lintah dan buaya yang bisa orang Belanda yang ditahan di Blood Camp tersebut. Hingga 2 Natal berlalu, ya hampir 2 tahun, sekiranya 2 tahun, orang Jepang itu menahan orang-orang Belanda yang dimana di dalamnya adalah Dewi Ayu. Akhirnya orang-orang Jepang itu mengumpulkan gadis-gadis yang masih berusia sekitar remaja, 16-20 tahun segitulah. Lalu Ola dan Dewi Ayu termasuk dalam kategori yang mereka tentukan, sehingga Ola dan juga Dewi Ayu dikirimkan ke sebuah rumah yang menjadi tempat persinggahan orang Jepang, di mana mereka dipaksa untuk menjadi seorang pelacur. Hingga pada akhirnya Jepang pada kala itu kalah pada kekuasaannya oleh sekutu. Lalu orang Jepang mulai pergi, yang akhirnya Dewi Ayu, Ola dan juga 18 gadis perempuan lainnya yang dipaksa menjadi pelacur itu diselamatkan oleh sekutu kembali, yaitu oleh negaranya mereka ya, karena Dewi Ayu adalah berasal dari Belanda, berdarah Belanda, maka sekutu menyelamatkannya. Namun tidak hanya berhenti di situ, Ola menawarkan, bagaimana jikalau kamu ingin tinggal bersamaku dan keluarga-keluargaku di negerinya Dewi Ayu. Namun Dewi Ayu menolak, hingga akhirnya Dewi Ayu tetap berada di Halimunda meskipun dia sudah tidak memiliki siapapun lagi. Namun Dewi Ayu salah terkait dengan pemikirannya, di mana bahwa neneknya telah menyimpan harta karun emas di rumahnya. Ia akhirnya membeli rumahnya kembali yang telah direbut oleh orang pribumi, di mana rumahnya dia bayarkan kepada Mama Kalong, dan dia akan berjanji akan mengembalikannya beberapa minggu setelah dia menemukan harta karun yang ditemukan oleh neneknya tersebut. Hingga pada akhirnya dia tidak menemukan dan dia kembali kepada Mama Kalong. Mama Kalong adalah seorang pemilik atau sebuah pengelola rumah pelacur yang ada di Halimunda. Akhirnya Dewi Ayu menyerahkan dirinya kepada Mama Kalong, di mana dia bersedia menjadi pelacur seumur hidup. Hingga akhirnya dia memiliki 4 anak, di mana anak pertama adalah Alamanda, yang itu adalah dari hubungan gelapnya ketika dia disuruh menjadi pelacur oleh orang Jepang. Lalu ada Adinda dan juga Maya Dewi, dan yang terakhir adalah si cantik. Nah, Alamanda singkat cerita dia memiliki pacar bernama Kemret Kliwon, di mana Kemret Kliwon adalah seorang tokoh komunis saat itu dan orang paling ganteng di Halimunda. Namun ketika Kliwon ingin pergi untuk berkuliah di Jakarta, Alamanda dideketin nih oleh Sodancho. Awalnya Alamanda hanya ingin bermain-main dengan perasaan Sodancho, namun sang Sodancho tidak bermain-main dengan Alamanda. Akhirnya menikah dan memiliki anak bernama Nurul Aini, yang dimana
Nurul Aini adalah anak ketiga dari mereka. Anak pertama dan anak kedua itu mengalami keguguran yang sangat aneh, di mana perutnya mengempis ketika di umur kehamilan tuanya. Lalu Adinda adalah anak kedua dari Dewi Ayu. Dia menikah dengan Cambridge Kliwon karena Adinda merasa kakaknya memiliki kesalahan perasaan terhadap Alamanda yang meninggalkan Kliwon yang saat itu statusnya sedang pacaran. Akhirnya Adinda sering menemani sang Kliwon yang hingga akhirnya ia menikah dan memiliki anak yang bernama Krisan. Untuk anak yang ketiga, yaitu saat itu merupakan anak bungsunya Dewi Ayu, karena waktu itu belum ada si Cantik. Si Cantik mungkin memiliki jarak umur yang sangat panjang. Nah, Dewi Ayu memiliki anak yang ketiga bernama Maya Dewi. Dia menikah dengan Maman Gendeng. Maman Gendeng ini merupakan seorang preman yang sangat kuat, bahkan dia kebal dengan senjata-senjata yang bahkan si Sangso Danco pernah menembaknya dengan sebuah pistol, namun tidak tembus, hanya melukai sedikit saja. Sehingga Maman Gendeng berhasil mengalahkan preman terkuat saat dia datang di Halimunda. Preman terkuat kala itu adalah Edi Idiot, di mana Maman Gendeng merebut kursi kedudukan kekuasaan sang preman Edi Idiot. Hingga pada suatu hari Maya Dewi yang masih berusia 12 tahun dinikahkan kepada Maman Gendeng atas perintah Dewi Ayu, karena Maya Dewi dikhawatirkan oleh Dewi Ayu takutnya seperti Alamanda yang tidak jadi nikah dengan Kliwon atau suka bermain-main dengan perasaan lelaki, yaitu seperti sifat Alamanda. Dan juga Adinda yang suka keluar-keluar rumah ketika sudah beranjak remaja. Hingga akhirnya Maya Dewi dan Maman Gendeng punya anak yang bernama Renggani si Cantik. Nah, Nurul Aini, Krisan dan juga Renggani si Cantik, mereka bersahabat bertiga. Namun, sang Krisan ini saat sudah berusia remaja, dia sudah memiliki niat untuk menikahi Renggani si Cantik. Namun yang Krisan ini berniat untuk menikahi Nurul Aini. Namun Renggani si Cantik menyukai Krisan. Hingga akhirnya Krisan menyetubuhi Renggani si Cantik di sekolahnya. Dan ia karena si Krisan suka berperilaku mengikuti sebuah anjing atau ajak-ajak yang dipelihara oleh Nurul Aini, saat Renggani si Cantik ditubuhi, Krisan menyebutkan bahwa Renggani si Cantik disetubuhi oleh seekor anjing warna coklat dan memiliki hidung warna hitam. Namun Renggani si Cantik ini hamil dari Krisan, sehingga sampai Renggani si Cantik ini lahiran, Renggani ini selalu berbicara bahwa ia disetubuhi oleh anjing. Hingga pada suatu hari dia lari ke dalam sebuah hutan, dan Nurul Aini selaku saudaranya, dia khawatir hingga demam, hingga akhirnya dia meninggal. Lalu kuburan Nurul Aini dibongkar oleh Krisan, mayatnya dimasukkan ke dalam kamarnya, diletakkan di bawah tempat tidur. Hingga akhirnya Renggani si Cantik mendatangi si Krisan. "Mengapa kamu tidak datang ke hutan saat aku telah melahirkan anak darimu?" kata Renggani si Cantik. Akhirnya si Krisan akan bilang, "Yaudah, kita akan segera kawin." Nah, Renggani si Cantik dan mayat Nurul Aini dibawa ke tengah laut oleh Krisan. Krisan berjanji akan menikahinya, namun Krisan hanya membohongi si Renggani si Cantik. Renggani si Cantik dicekik dan juga dibuang di tengah laut, sedangkan mayat Nurul Aini dibawa lagi ke rumahnya. Hingga pada akhirnya ada anak Dewi Ayu juga yang bernama Cantik yang terakhir. Nah, anak Dewi Ayu yang cantik ini dia masih berusia remaja, sedangkan Krisan sudah umur 30-an. Krisan menyadari bahwa
pacar atau pasangan kekasih yang cantik itu hanya membawakan luka. Dan dia berpikir, bagaimana jikalau ia mencintai atau menyetubuhi wanita yang tidak cantik, bahkan wanita yang paling buruk. Nah, yang paling buruk, wanita paling buruk adalah si cantik kala itu. Hingga akhirnya si Krisan adalah seorang pangeran yang dinantikan oleh cantik. Bahwasanya si cantik ini adalah bibi dari Krisan. Namun si cantik selalu menunggunya, dan pada suatu hari Krisan mendatangi rumah si cantik, hingga akhirnya cantik bersetubuh dengan Krisan hingga cantik memiliki anak. Namun semua anak Dewi Ayu yang keempat ini, si cantik saat sedang bersetubuh dengan Krisan, ia ditembak mati oleh Kinkin karena ia membalaskan dendam cintanya kepada Nurul Aini. Hingga pada akhirnya Alamanda semua anak Dewi Ayu menjadi janda karena Alamanda sang Sodanco meninggal karena sudah saking tuanya dan dia digigit ajak-ajak. Lalu Adinda menjadi janda karena suaminya Kemeret Kliwon dia bunuh diri setelah 1 hari berselingkuh dengan Alamanda. Lalu yang terakhir Maman Gendeng dia mau melakukan seperti bertapak atau ya dia meninggal di tengah hutan, disebut sebentar. Nah, dia melakukan ya intinya Maman Gendeng itu meninggal ketika sedang ada pembantaian para preman di kota Halimunda. Selalu si cantik menjadi janda karena dia tidak pernah menikah namun memiliki anak dari Krisan. Namun anak-anak dari keempat mereka telah meninggal semua. Itulah ringkasan cerita dari Cantik Itu Luka. Selain saya menceritakan ringkasan, saya juga menganalisis info-info yang terdapat dalam buku ini, menggali informasi terkait sejarah yang ada di buku ini. Yang memiliki alur pada buku ini, alur dari zaman kolonial Belanda ada di Indonesia, lalu ada kolonial Jepang, merdeka, setelah merdeka, Orde Lama dan Orde Baru. Di mana buku ini Dewi Ayu saat usia remaja digambarkan bahwa itu sekitar tahun 1942 sampai 45, di mana ia dibawa oleh tentara Jepang yang melakukan tawanan terhadap para orang Belanda yang ada di Indonesia. Nah, waktu itu Dewi Ayu berada di Halimunda, di sebuah kota di Halimunda, di Indonesia pastinya. Lalu pada tanggal 14 Februari 1945 dalam buku ini disebutkan bahwa Sang Sodanco atau suami dari Alamanda melakukan perang melawan tentara Jepang, di mana pada kenyataannya 14 Februari 1945 itu seorang Sodanco Supriyadi melakukan perlawanan pemberontakan peta terhadap Jepang. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu hari kemerdekaan, di sini disebutkan. Namun Halimunda dikabarkan setelah tanggal 23 September 1945. Setelah itu ada juga nih kisah-kisah lain seperti tragedi di tahun 1965, yaitu G30 SPKI yang digambarkan pada tanggal 1 Oktober. Nah, pada buku ini tanggal 1 Oktober orang-orang komunis dikabarkan di dalam buku ini bahwa terjadi pemberontakan Partai Komunis di Jakarta yang membunuh 7 jenderal, di mana saat itu adalah Kliwon atau Kemeret Kliwon di dalam buku ini diceritakan sebagai ketua dari partai tersebut, partai di kota Halimunda. Ia sedang menunggu koran-koran yang datang setiap pagi. Namun setelah seminggu tidak ada koran tersebut. Lalu diceritakan setelah itu terdapat pembantaian orang komunis yang ada di buku ini. Jadi Sang Sodanco atau
sebuah pimpinan di rayon militer di Halimunda. Ia memimpin untuk membantai orang-orang komunis yang ada di Halimunda. Salah satunya adalah Kemret Kliwon atau suami dari Adinda yang sebelumnya mereka berpacaran. Pada saat itu mereka masih berpacaran. Di mana itu merupakan sejarah nyatanya bahwa di Jakarta, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan juga Yogyakarta terjadi pembantaian hingga menewaskan ribuan, bahkan ada yang menyebutkan 80.000 orang dibantai. Di dalam buku ini terdapat 1.000 orang di sebuah kota, ya. Lalu pada tahun 1976 digambarkan di sini tentang perang di Timor, di mana Sang Sodanco lagi-lagi ia termasuk dalam tragedi sejarah yang digambarkan di buku ini. Ia dikirimkan kepada Timor untuk melakukan perang, di mana perang itu adalah operasi Seroja atau Seroja yang ada di Timur, ya itulah. Ia ditugaskan selama 6 bulan. Itu adalah tanggal-tanggal dan sejarah-sejarah yang ada di dalam buku ini yang digambarkan bahwa kenyataannya buku ini memiliki sebuah alur yang benar-benar memiliki sejarah nyata pada Indonesia. Buku ini mengisahkan tentang sebuah berbagai amanat, mulai dari Indonesia zaman kelam hingga Indonesia yang merdeka, namun juga masih tetap dalam genggaman orang-orang seperti tadi ada komunis dan juga perang melawan Timor. Nah, amanat dari buku Cantik Itu Luka menurut saya adalah tidak semua kecantikan itu menjadi sebuah keunggulan atau keindahan. Namun kecantikan juga bisa menjadi luka yang menyisakan pada hati. Baik itu hati para laki, mungkin juga hati para perempuan. Seperti Dewi Ayu, kecantikan yang membawakan dia menjadi seorang dikategorikan pelacur oleh orang Jepang pada saat pemerintah Jepang. Namun juga menjadi rasa sakit seperti Krisan yang berpikir bahwa mengagumi atau menunggu orang cantik dan ditolak itu memiliki rasa sakit, sehingga dia memilih untuk bercinta atau bersetubuh dengan orang yang paling buruk rupa, sehingga dapat dikatakan cantik itu luka. Jadi tidak semua kecantikan itu adalah keindahan, namun kecantikan juga bisa menjadi sebuah luka. Tidak semua kecantikan itu adalah sebuah kelebihan, namun bisa jadi kekurangan. Amanatnya adalah sebagaimanapun kelebihan yang dimiliki, tetap syukuri, namun jangan terlalu berbangga dan sombong. Bisa jadi itu adalah sebuah kelebihan atau keunggulan yang membuat orang lain itu luka. Jadi bagaimana? Buku ini bagus kan? Dengan alur dan juga ringkasan ceritanya. Mungkin dengan membaca sendiri akan mengetahui bagaimana perasaan dibawa dalam buku ini. Buku ini sangat benar-benar cocok untuk orang yang senang membaca, namun juga bagus untuk memulai hobi literasi. Buku ini disarankan untuk kalian yang berusia 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, dan sebagainya. Terutama siswa yang ingin liburan tapi nggak kepengen kemana-mana. Cukup tebal buku ini menemani liburan kalian. Karena bagi saya, buku adalah liburan yang murah. Buku bisa menjadi sebuah pesawat, kereta, mobil, jalan, ataupun lainnya, yang dimana itu adalah harapan orang-orang yang tak tersampaikan kepada tempat lain. Jadi bagi yang berminat untuk membaca buku ini, saya telah letakkan link di deskripsi, dan juga saya membeli buku ini kurang lebih harganya Rp100.000 di toko online. Jadi jangan lupa dibeli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.